Sebuah argumen tidak pernah menjadi benar hanya karena diucapkan dengan penuh keyakinan. Sebuah keyakinan juga tidak otomatis menjadi fakta hanya karena diwariskan turun-temurun. Dalam setiap perdebatan keagamaan, ukuran utamanya seharusnya tetap sama. Konsistensi logika, kejujuran intelektual, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap klaim dengan sumber yang benar-benar mendukungnya. Pada diskusi kali ini, yang dipersoalkan bukan sekedar perbedaan antara Islam dan Kristen. Yang menjadi sorotan adalah sebuah pertanyaan sederhana, tetapi sangat mendasar. Jika sebuah agama mengklaim datang untuk membenarkan wahyu-wahyu sebelumnya, mengapa ketika dibandingkan justru muncul praktik-praktik, aturan, atau sumber ajaran yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang diklaim dibenarkan? Disinilah Edis mencoba menguji konsistensi logika lawan debatnya. Selamat malam ya Bang Edis. Selamat malam, Al-Amin. Apakah Anda ini Bang. seorang Muslim? Saya Muslim Bang. Oke. Bang, saya ini menjawab orang-orang Islam. Karena banyak orang-orang Islam membuat klaim-klaim yang mengatakan bahwa Islam itu meneruskan ajaran terdahulu. Islam itu membenarkan apa yang diajarkan dalam Injil. Nah, ketika saya baca, bukan justru membenarkan yang kalian lakukan, malah justru memelintirnya. Contohnya, betulkah sang Nabi menyuruh meminum kencing hewan yaitu unta? Benar. Pertanyaan saya kepada Anda, adakah Nabi lain yang menyuruh melakukan hal yang sama? Enggak ada. Iya, makanya saya bilang. Jadi bagaimana Anda mengatakan agama Islam datang, Muhammad datang untuk meneruskan ajaran sebelumnya? Yang ada dia bikin ajaran baru, yaitu meminum fifis unta. Ya makanya saya bilang Bang, coba Anda renungkan ulang lah. Anda sebenarnya ngikutin siapa gitu loh. Gak ada nabi-nabi sebelumnya yang kayak begitu. Silakan. Oke, jadi begini Bang Edis. Jadi konteksnya di situ saran untuk minum kencing unta itu adalah untuk kaum. Halo Bang Edis. Bang. Oke Bang. Jadi saran itu adalah untuk kaum yang terkena penyakit itu di waktu itu sahaja. Gimana? Dan saya ada baca hadis itu. Saran itu adalah untuk kaum-kaum yang terkena penyakit itu saja, di waktu itu saja. Baik. Anda tadi bilang bahwasanya perintah tersebut hanya berlaku kepada orang itu saja dan tidak berlaku kepada umat Islam masa kini, betul? Betul. Dalilnya mana? Ya. Dalilnya Bang, dalilnya. Kalau kita Oke, bentar. Kalau seperti itu Bang, artinya ketika Muhammad menyuruh sholat, itu hanya berlaku kepada mereka saja. Ketika Muhammad menyuruh misalnya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kanan, itu hanya berlaku bagi mereka saja. Itu hanya untuk mereka, bukan untuk kita. Makanya saya bilang, kalau giliran yang najis-najis, giliran yang tidak enak, itu hanya berlaku untuk mereka. Giliran yang enak-enak,
Kamu bebas menggauli istrimu dari mana saja, dari segala macam cara. Itu masih berlaku sampai sekarang. Gimana? Sungguh kalian Oke, itu Bang. maunya yang enak-enak Begini, Bang. saja. Kita percaya ya. Saya tunjukkan Bang bahwa itu masih Beda dilakukan penyakit oleh kaum itu. muslimin sampai sekarang Bang. Beda penyakit itu beda dia punya obatnya. Bang, Bang kaum Edis, muslimin sampai beda sekarang penyakit itu masih beda minum pipis obatnya, unta. Sampai hari ini Bang, jangan Anda katakan nih tuh, pipis unta. Sungguh pipis unta itu adalah nikmat yang mana? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Astagfirullahalazim. Sesungguhnya pipis unta itu adalah obat dari sang Nabi. Sudah lihat? Astagfirullahaladzim, pipis unta sungguh nikmat yang luar biasa. Betul? Betul? Oke Bang Edis. Iya. Iya, jangan Anda katakan itu hanya Abang berlaku Edis. pada waktu itu. Sampai hari ini Bang, mereka masih minum pipis unta. Pipis unta masih berlaku. Oke Bang tuh. Edis. Pipis unta masih berlaku Iya, sampai saya hari ngerti, ini. saya ngerti. Ya Tapi tuh, Bang pipis Edis, kita juga unta. harus tahu. Tuh, pipis. Iya Bang Edis, kita juga harus tahu Bang Edis. Kelak, Yang kelak, beda kelak, penyakit kelak, itu beda obatnya. Bukan, saya itu membantah narasi Anda yang mengatakan bahwa masalah pipis unta itu hanya berlaku kepada orang itu saja. Artinya, kalau begitu setiap Muhammad ngomong hanya berlaku kepada orang itu saja. Contoh, Muhammad Untuk pernah penyakit berkata, itu. Penyakit apa? Muhammad pernah berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Nah, artinya menurut logikamu, itu hanya berlaku sama orang itu saja. Masuklah kamu kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu bagi orang itu saja itu. Kalau mau mengikuti pola pikirmu dengan cara kamu berusaha mengambil segala macam cara untuk supaya apa? Supaya hadis tersebut tidak dilaksanakan. Intinya itu sebenarnya. Karena menurut hati nuranimu, di hati nurani, di akal pikiranmu, sesungguhnya memang ada yang tidak beres dengan hadis tersebut. Masa kok kencing? Jangankan kencing hewan, Bang. Kencing orang saja, orang tidak mau minum. Ini kencingnya hewan. Bayangin apa tidak baunya setengah mati. Oke Bang, Bang, saya ngerti. Saya Abang ngerti. pernah, Saya abang siap. pernah lihat dokar? Pernah? Dokar tahu? Dokar. Apa namanya? Kereta kuda. Oh, Andong, iya. andong. Pernah tahu? Tahu? Bayangkan, andong itu kalau pipis, waduh, baunya astagfirullahaladzim. Baunya sampai mana-mana, tahu? Tahu? Saya nggak Jangan pernah naik kuda pikir. soalnya. Ayo kita jujur, Bang. Sudah waktunya kita jujur, apalagi di zaman internet sekarang. Betul? Betul. Iya. Nah, sekarang kita kalau ngomong yang sesuai data saja. Jangan kita pelintir-pelintir. Kesimpulannya adalah bahwa kencing manusia itu udah bau. Apalagi kencingnya hewan. Apa tidak luar biasa baunya? Dan itu disuruh oleh sang Nabi diminum. Dan sekarang banyak orang-orang jamaah-jamaah yang pergi ke Arab sampai sana minum kencing unta tersebut. Setuju? Yang itu saya tidak setuju Bang. Soal orang datang ke Arab untuk minum kencing unta. Karena mereka Itu saja. mengikuti hadis yang tertulis itu. Tapi hadis itu untuk penyakit itu saja. Penyakit apa? Coba penyakit apa? Tidak disebutkan. Ya berarti penyakit, segala penyakit. Barang siapa di antara kalian suku Ukel dan suku Kita Urana semua kan tahu. yang sakit, kalian datangi kandang unta itu, minumlah air kencingnya di situ.
Nah, makanya tidak ada satu nabi pun yang menyuruh minum kencing selain daripada sang Nabi Muhammad. Setuju ya? Iya bang, tapi yang satu bang, yang satu. Sudah. Nah, sepakat sudah kita di situ. Ya, silakan. Soal tadi abang sebelumnya, yang sebelum saya, dia bilang abang ada keluarkan kenyataan yang umat Islam lebih percaya ulama berbanding nabi. Karena dia tadi berkata begini, bahwa menurut mazhab ulama Hambali, Hanafi, siapa lagi tadi, Maliki dan lain sebagainya tadi disebutkan bahwa kencing, ya, ludah, apa segala macam itu najis. Nah, sedangkan sang Nabi menyuruh minum kencing. Artinya ulama tersebut melawan sang baginda Nabi, betul? Betul nggak? Oke, saya paham. Silakan. Oke, saya akan jawab dengan pertanyaan balik. Antara Abang Edis sama ulama-ulama tersebut, siapa yang lebih mengenal Nabi? Sudah pasti saya tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran. Mau saya tunjukkan dalilnya? Coba sekarang saya tanya, tenang. Siapa yang mengenal Muhammad bahkan seperti anak sendiri? A. Ulama, B. Ahli kitab. Ahli kitab. Ya iya. Ada ayatnya tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Itu justru kalau kau mau tahu siapa Muhammad, tanya sama ahli kitab. Malah kau tanya sama ulama-ulama, mereka mana tahu. Oh, gimana? Mana dalilnya bahwa ulama mengenal sang Nabi seperti anak sendiri? Ada dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Yang tahu Muhammad seperti anak sendiri, ahli kitab Yahudi Nasrani. Jadi tanyalah kepada Yahudi dan Nasrani tentang Muhammad. Tapi saya tidak berpikir yang abang ini seorang ahli kitab. Bang, tunjukkan satu statement saya yang tidak berdasarkan Al-Quran, yang bertentangan dengan apa yang diucapkan Muhammad. Kalau kamu mengatakan saya bukan ahli kitab, itu hakmu. Nanti kita debat kusir di situ. Yang terpenting adalah buktikan satu statement saya yang yang tidak sesuai. Coba, yang mana? Oke bang, saya ada baca satu hadis. Apa? Innal ulama warathatul anbiya. Artinya? Ulama itu pewaris para nabi. Baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah di zaman sang baginda Nabi ada ulama? Ada nggak? Ada. Ulama datang setelah Nabi. Sekarang saya tanya. Di zaman Muhammad siapa ulama? Mu'adz bin Jabal. Siapa itu? Sahabat Nabi. Yang Nabi iktiraf bahwa dia adalah yang paling tahu tentang hukum halal haram. Tentang Maka lebih tahu daripada Muhammad. Ulama. Lebih tahu daripada Muhammad. Apa? Lebih tahu daripada Muhammad. Tidak. Saya bilang. Gimana katanya Sekarang saya tanya, apa itu ulama? Apa itu pengertian ulama dulu? Ulama itu berasal daripada perkataan alama. Artinya? Ilmu. Jadi ulama ialah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang yang berilmu di zaman Nabi? Mu'adz bin Jabal. Bukan Muhammad. Muhammad itu Nabi. Iya, sekarang saya tanya, berarti yang berilmu itu Muhammad atau Mu'adz bin Jabal tadi? Makin mumet. Makanya saya bilang, ada hadis
yang dikarang-karang. Untuk apa? Untuk supaya mereka mendapat untung. Contoh, ulama-ulama lagi kumpul. Ulama-ulama bilang, gimana caranya biar para santri, biar umat ini percaya kepada kita? Ya dibikin saja hadis. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Gampang. Nah, inilah yang disebut dengan konspirasi global. Sekarang saya tanya kepada Anda, waktu Muhammad berkata sesungguhnya ulama pewaris para nabi, Muhammad lagi ngomong sama siapa? Siapa lawan bicaranya dia? Emang Muhammad ngomong sendiri begitu? Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Akal-akalan saja. Dengarkan saya. 14 tahun lamanya saya belajar agama Islam dan agama Kristen. Saya tahu betul, walaupun orang-orang Islam berkata, ilmu hadis itu harus dipelajari matanya, perawinya, dan segala macamnya. Kalau saya bisa mendeteksi hadis itu palsu atau tidak dengan cara memeriksa apakah Muhammad tukang ngomong sendiri atau tidak. Coba, pertanyaan saya. Waktu Muhammad berkata, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Ngomong sama siapa dia? A, ngomong sama tembok. B, ngomong sendiri. Coba, ngomong sama siapa dia? Jawab. Yang itu saya belum belajar lagi, Bang. Nah iya, makanya sangat-sangat kemungkinan besar hadis tersebut adalah karangan para ulama untuk apa? Untuk mengontrol umat. Supaya apa? Supaya umat menganggap bahwa mereka itu yang diomongin adalah ajaran Nabi. Gampang kan? Kalau memang itu betul, pasti ada asbabul wurudnya, pasti ada peristiwa yang menyertainya. Masa tiba-tiba Muhammad ngomong sendiri? Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Muhammad aja bahkan belum meninggal kok. Kalimat-kalimat semacam itu lebih cocok diucapkan di zaman sesudah Nabi, di zaman para ulama. Nah, kalau umat muslim berpikir, ulama belum ada di zaman Nabi. Zaman ulama itu adalah zaman setelah Nabi. para sahabat. Begitu. Ada ulama di zaman Nabi. Iya, berarti siapa yang berilmu, Muhammad atau ulama tersebut? Kedua-duanya berilmu. Berarti Muhammad disebut sebagai ulama juga, betul? Apakah Muhammad ulama? Makin pening dah kepala kan akhirnya ilmunya. Sudahlah, intinya Bang, saya tanya sama Anda dulu. Menurut kajian hadis, yang mengumpulkan hadis itu namanya siapa? Bukhari, betul? Ada berapa hadis yang diperiksa oleh dia? Ya banyak. Saya nggak tahu. Tahukah Anda di dalam pembukaan kitab hadis Bukhari itu dia berumur berapa tahun gitu dan 16 tahun lamanya dia meneliti hadis, tahu? Oke, berapa hadis yang diperiksa dia? Ya banyak, saya nggak tahu Bang. Oke, 600.000 hadis. Dia keliling berbagai tempat memeriksa 600.000 hadis. Dan yang dianggap sahih yang masuk ke dalam kitabnya Sahih Bukhari itu hanya 6.000. Artinya berapa persennya? 1%. 1%-nya. Hanya 1% saja hadis yang benar, yang lain bohong semua. Berarti ada 99% kemungkinan hadis-hadis yang kita omongin ini pada palsu semua. Begitu. Tetapi dalam kajian saya Bang, ketika saya mengkaji agama Islam, saya percaya bahwa apa? Kemunculan hadis itu berasal dari ketidakpuasan umat terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran membisu
untuk memecahkan perkara-perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itulah kenapa saya percaya dimunculkan hadis dengan menisbatkannya kepada sang baginda Rasul. Jadi, kalau ada umat bertanya, misalnya, ya Ustadz, bolehkah kita bertato? Karena nggak ada di hadis, di Al-Quran, maka dikarang. Sang Nabi berkata, tidak boleh bertato. Wahai Ustadz, bolehkah makan kodok? Di dalam Al-Quran gak ada larangan makan kodok. Maka diciptakanlah hadis, Nabi berkata tidak boleh makan kodok. Makanya saya simpulkan bahwa hadis dibuat untuk menambal sulam Al-Quran yang tidak sempurna. Itu perspektif saya. Silakan. Itu protes. Oke bang, saya Ya, tapi menghormati boleh Anda perspektif bantah. bang. Boleh Anda bantah perspektif saya itu. Oke, baik bang. Dalam berpuluh-puluh ribu sahabat Nabi yang bisa menafsirkan Al-Quran itu cuman belasan atau 20-an saja. Jadi saya agak aneh sama Bang Edis karena kepedean menafsirkan. Oke, sekarang saya tanya, tanpa- siapa yang mengerti isi Al-Quran menurut Al-Quran? Kok menurut Al-Quran? Tadi kan Anda berkata, hanya 20 orang saja yang bisa menafsirkan atau memahami isi Al-Quran, betul? Kata siapa itu? Ya kan diiktiraf oleh Rasulullah. Oke, mana dalilnya bahwa hanya 20 orang saja, mana dalilnya? Ini saya dapat daripada seorang ustaz ya bang. Ya, Silakan. saya dapat itu daripada seorang ustaz. Aduh, kan makanya saya bilang mereka tidak percaya Al-Quran, mereka percaya Ustadz. Sama seperti RK tidak percaya isi Alkitab, yang RK percaya adalah Romo. Di dalam Alkitab jangan sembah patung. Kata Romo, sembahlah patung. Jangan begitu. Kita harus bisa membedakan apa yang tertulis di dalam kitab suci dengan apa kata guru-guru. Saya tidak bilang semua Romo ya. Maksudnya di sini Romo capek maksudnya. Romo Ya capek. bang, saya ngerti bang. Ketika kita membahas Alkitab, bukan Alkitabnya yang dipercaya. Yang dipercaya adalah orang-orang yang dianggap pemuka agama. Udahlah ya, coba Anda belajar lagi lah. Gini, saya cuma pesan. Bentar, Mana? ada lagi ya bang. Oke bang, saya ini dari Malaysia. Oke. Oke. Dan di Malaysia ini, ustaz-ustaz kami ada satu perkara yang dipanggil apa tuh? Tauliah. Dan tauliah ini diiktiraf oleh para ulama. Oke lah. Intinya Karena Bang, itu, Anda tidak. kalau abang perhatikan, Makanya saya nggak ada bilang, orang-orang Anda ini gila pokoknya dan ustaz kerjanya Indonesia. itu adalah ulama berilmu, ulama. Kalian tidak percaya isi Al-Quran. Udah jelas-jelas Al-Quran berkata, kalau kamu ragu-ragu tentang wahyu yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ya kan? Jadi yang menjadi tolak ukur, menjadi rujukan itu adalah ahli kitab, kitab-kitab sebelumnya. Tetapi karena kalian tidak percaya Al-Quran, kalau ayat ini ketahuan nanti ulama tidak laku lagi. Makanya untuk membendung bisnis-bisnis para ulama, ya bisnis santri, bisnis pondok dan lain sebagainya, maka harus dipelintir ayatnya menjadi, kalau kamu ragu-ragu tentang isi Al-Quran, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Ya, seperti itu ya. Udah lah bang. Ya, baiklah.
Semoga Oke, Bang. semoga apa yang saya sampaikan ini menyadarkan berdiskusi Anda, sama Bang. Bang. Ya, intinya begini, Bang. Pesan penutup. Sebenarnya Al-Quran datang bukan untuk nyalah-nyalahkan Injil. Bahkan Al-Quran datang untuk membenarkan Injil. Dan di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Apa yang tertulis dalam Injil? Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Semoga Anda merenungkan perkataan saya itu, ya. Baik, saya turunkan. Bang, selamat malam. Selamat Sejak awal, Edis membangun diskusi dengan satu premis yang sederhana. Ia mengutip klaim yang sering disampaikan sebagian umat Islam, yaitu bahwa Islam hadir sebagai kelanjutan dan pembenar dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Pertanyaan berikutnya pun sangat logis. Jika memang demikian, adakah praktik yang diajarkan Muhammad yang memiliki kesinambungan dengan nabi-nabi terdahulu? Sebagai contoh, Edis mengangkat hadis mengenai anjuran meminum air kencing unta untuk kasus tertentu yang diriwayatkan dalam literatur hadis. Lawan debat mengakui bahwa riwayat tersebut memang ada. Setelah pengakuan itu muncul, Edis kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan yang menjadi inti persoalan. Apakah ada nabi sebelumnya yang mengajarkan praktik serupa? Jawabannya, tidak ada. Di titik inilah Edis berusaha menunjukkan adanya perbedaan antara klaim meneruskan ajaran sebelumnya dengan kenyataan bahwa terdapat ajaran atau praktik yang tidak ditemukan dalam tradisi nabi-nabi terdahulu. Namun perdebatan menjadi semakin menarik ketika lawan debat mencoba membatasi hadis tersebut dengan mengatakan bahwa anjuran itu hanya berlaku pada kondisi tertentu di masa itu. Sekilas, jawaban ini terdengar masuk akal. Akan tetapi, Edis segera menguji konsistensinya. Jika setiap hadis yang terasa sulit diterima dapat dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu pada masa tertentu, maka dengan logika yang sama, bukankah seseorang juga dapat mengatakan bahwa hadis tentang tata cara sholat, adab masuk kamar mandi, atau berbagai tuntunan lainnya juga hanya berlaku bagi masyarakat pada zaman Nabi dan para sahabat? Disinilah inti kritik Edis sebenarnya berada. Bukan pada persoalan air kencing unta semata, melainkan pada metode memilih mana hadis yang dianggap universal dan mana yang dianggap kontekstual. Kalau kriterianya tidak jelas, maka akan muncul standar ganda. Ketika sebuah hadis terasa mudah diterima, ia disebut berlaku sepanjang zaman. Tetapi ketika sebuah hadis terasa memalukan di zaman modern, tiba-tiba ia dibatasi hanya untuk masyarakat di zaman Nabi dan para sahabat. Pertanyaan berikutnya tentu menjadi sangat penting. Apa dasar pembatasan tersebut? Di bagian ini, lawan debat tidak mampu menunjukkan dalil eksplisit yang menjelaskan bahwa hadis tersebut memang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. Yang muncul justru penjelasan berdasarkan interpretasi. Edis selalu memperluas pembahasan dengan menunjukkan bahwa sampai hari ini masih ada sebagian kalangan yang memandang praktik tersebut sebagai bagian dari pengobatan tradisional berdasarkan hadis. Terlepas dari benar atau salahnya praktik itu secara medis maupun fikih, fakta adanya perbedaan penafsiran menunjukkan bahwa persoalannya memang tidak sesederhana mengatakan itu hanya berlaku dulu. Setelah itu diskusi bergeser ke persoalan lain yang tidak kalah menarik. Edis mengangkat hubungan antara hadis dan pendapat para ulama. Menurut lawan debat, air kencing dipandang najis dalam banyak pendapat fikih. Namun di sisi lain terdapat riwayat hadis mengenai air kencing unta. Edis kemudian mempertanyakan bagaimana dua hal tersebut dipadukan. Pertanyaannya sederhana, jika hadis dipandang sebagai otoritas utama, mengapa dalam praktiknya banyak penjelasan akhirnya bergantung pada penafsiran ulama? Disinilah Edis mengkritik kecenderungan sebagian orang yang menurutnya lebih mengutip pendapat tokoh daripada langsung menunjukkan dasar tekstual yang diminta. Selanjutnya, perdebatan memasuki pembahasan tentang hadis yang berbunyi bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Edis mempertanyakan konteks historis hadis tersebut. Ia bertanya kepada lawan debat kepada siapa ucapan itu disampaikan, dalam situasi apa, dan apa latar belakangnya. Pertanyaan ini sebenarnya mengarah pada konsep penting dalam studi hadis, yaitu memahami konteks kemunculan sebuah riwayat sebelum menarik kesimpulan darinya. Ketika lawan debat mengakui belum mengetahui konteks tersebut, Edis menggunakan pengakuan itu untuk mengkritik kecenderungan menerima sebuah hadis tanpa memahami latar belakangnya terlebih dahulu.
Berikutnya, Edis mengangkat fakta bahwa dalam sejarah kodifikasi hadis terdapat proses seleksi yang sangat panjang. Ia menggunakan fakta bahwa para penyusun hadis melakukan penyaringan besar terhadap riwayat-riwayat yang beredar untuk menegaskan bahwa sejak awal, tradisi Islam sendiri mengakui adanya kebutuhan memilah riwayat yang dinilai kuat dan yang tidak. Dari sini, Edis menyampaikan pandangannya bahwa keberadaan hadis menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan yang menurutnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Ini merupakan sebuah pendapat yang kemudian ia jadikan dasar kritik terhadap posisi hadis dalam sistem ajaran Islam. Terakhir, Edis mengangkat ayat Al-Quran yang memerintahkan agar orang yang ragu bertanya kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelumnya. Dari ayat itu, ia menyimpulkan bahwa rujukan terhadap ahli kitab memiliki tempat dalam teks Al-Quran sendiri. Terlepas dari bagaimana para mufasir menafsirkan ayat tersebut, Edis menggunakan ayat itu sebagai bahan untuk mengkritik kecenderungan sebagian pihak yang menurutnya lebih mengutamakan otoritas guru agama daripada menguji kembali teks yang menjadi dasar keyakinannya. Disinilah sebenarnya pesan utama yang ingin ia sampaikan. Sebuah keyakinan tidak boleh dibangun hanya di atas kebiasaan mengutip tokoh. Setiap klaim harus siap diuji, setiap tafsir harus siap dipertanyakan, dan setiap argumen harus mampu dipertanggungjawabkan dengan sumber yang memang mendukungnya. Perdebatan bukanlah perlombaan siapa yang paling lantang berbicara. Perdebatan adalah proses menguji apakah sebuah argumentasi tetap berdiri ketika diberi pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Pada akhirnya, diskusi tadi memberikan satu pelajaran penting. Seseorang tidak sedang mencari kebenaran jika ia hanya menerima dalil yang menguntungkan keyakinannya, tetapi menolak menguji dalil yang terasa sulit diterima akal sehat. Kejujuran intelektual justru diuji ketika kita berani mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap pasti. Jika sebuah ajaran memang berasal dari Tuhan, maka ia tidak perlu dilindungi dengan standar ganda atau jawaban yang berubah-ubah mengikuti arah pertanyaan. Baliknya, ia akan tepat kokoh ketika diuji dengan logika, dengan data, dan dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, jangan takut berdialog, jangan takut bertanya, dan jangan takut menguji setiap klaim dengan ukuran yang sama. Sebab pencari kebenaran tidak takut pada pertanyaan, yang takut pada pertanyaan hanyalah argumentasi yang berdiri di atas fondasi yang rapuh.